sini Ether 1, oke langsung next. Di sini next, ya next, next. Di sini kamu atur DNS servernya milik Google ya. Oke. Oke. Lalu next. Lalu next. Oke, berhasil. Jadi setelah kita setting di DNS server, kita akan coba apakah komputer yang terhubung ini melalui metode ini sudah bisa membuka aplikasi. Ya, di sini sudah kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke halaman Mikrotik ini, kita akan review terlebih dahulu topologi jaringan yang kita gunakan. Kalau kita perhatikan di sini ya, di halaman ini, bahwa ISP yang ada di router modem ini ya akan memancarkan WiFi ke Mikrotik. Nah, jadi nanti di sini ada internal Mikrotik interface WiFi ya. Nanti setelah ditangkap ya, maka Mikrotik akan mendapatkan IP client ya yang dibentuk oleh si router ISP tadi. Setelah ditangkap ya, otomatis nanti ya si Mikrotik ini akan mendapatkan satu IP ya yang dialokasikan untuk nantinya digunakan sebagai gateway ya atau gerbang supaya DHCP server yang nantinya kita pancarkan melalui WiFi ya, kemudian kita teruskan juga melalui LAN. Oke. Nah, jadi nanti di DHCP client dia itu didapat oleh si Mikrotik dari si router internet, sedangkan DHCP server yang kita setting di Mikrotik akan didapatkan oleh LAN ya. Kita nanti gunakan LAN interface 1 ya. Kemudian didapatkan juga melalui WiFi yang akan ditangkap melalui device WiFi ini. Jadi pertanyaan adalah ya, ini Mikrotik kan punya satu adapter WiFi. Lalu dia memancarkan kembali. Menjadi pertanyakan apakah di router ini memiliki di Mikrotik ini memiliki dua adapter WiFi? Jawabannya hanya satu. Hanya saja nanti fungsinya akan menjadi dua dengan memanfaatkan fitur virtual WiFi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke penyetingannya. Kita masuk ke halaman Mikrotik. Di sini ada WLAN 1 belum aktif ya, kita aktifkan dahulu. Oke, di WLAN 1 ini kita double klik. Nah, sebelum kita melakukan penangkapan WiFi ya, alangkah baiknya kita tentukan dulu password WiFi. Nah, password WiFi yang akan kita tangkap. Nah, caranya itu kita masuk ke menu wireless ya. Di sini ada security profile. Oke, di sini kita boleh tambah. Ada di sini namanya profile WiFi toko misalnya ya, WiFi toko. WiFi toko. Kemudian nanti di sini modenya dynamic key ya. Pilih WPA, WPSK, kemudian ini centang semua. Nah, di sini buat password WiFi yang akan kita tangkap ya. Nah, setelah kita berhasil membuat password WiFi yang ditangkap, nanti ini kita akan gunakan ya di menu interface ini nanti. Oke, kita langsung ke WLAN 1. Lalu di sini kita masuk ke advanced mode dahulu ya. Yang pertama sekali kita akan scan dulu ya, scan daripada WiFi yang ada di sini. Scan dulu. Tangkap. Oke, di sini kita ambil yang ini. Angka komputer. Oke, start connect. Ya. Oke, di sini sudah masuk SSID yang akan kita tangkap ya. Kita tentukan security profile-nya yang kita telah buat tadi. Nah, WiFi toko. Oke, kita apply. Lalu kita oke kan. Oke, setelah kita berhasil melakukan penyetingan wireless LAN 1, kita masuk ke DHCP ini ya, kita masuk ke DHCP client ya.
Kita masuk ke DHCP client untuk mendapatkan IP address yang diberikan oleh si router internet ini ya. Oke, kita masuk ke DHCP client dengan menu IP, kemudian DHCP client ya. Lalu di sini pilih tambah, pilih interface WLAN 1, oke, apply, oke. Lalu di sini kita klik centang enable ya. Dia akan mencari tadi ada status mencari. Kemudian nanti statusnya bound, artinya kita sudah berhasil terhubung ke router internet ya. Memastikannya kita langsung masuk ke new terminal. Kita klik ketikan ping google.com. Nah di sini sudah reply ya, artinya ini Mikrotik sudah terhubung ya. Hanya saja sekarang dia harus menyebarkan ya, dengan menyebarkan ke melalui wifi-nya lagi dan menyebarkannya melalui LAN 1 ya. Kalau kita lihat di sini ya, di internet ini ya, di internet ini belum ada status terkoneksi ya. Kalau dia memang sudah terkoneksi, harusnya ini langsung ada bacaan network ya. Oke, kita langsung ke penyetingan internet dulu ya, Kita masuk ke pengaturan IP ya, lalu address. Caranya, oke, kita sekarang melakukan penyetingan DHCP server ya. Terlebih dahulu kita melakukan penyetingan IP di interface LAN 1. Nah, di sini kamu ketikkan 192.168.88.1. Nah, ini IP address standar Mikrotik pertama dibeli ya. Saya nggak tahu apakah di Mikrotik terbaru IP address ini telah berubah. Nah, ini saya tentukan IP address-nya, kemudian saya buat /24. Oke, saya apply. Oke. Nah, setelah itu ya, kalau kita lihat gambar, bahwasannya di DHCP client sudah dapat IP. Nah, bagaimana supaya si Mikrotik ini bisa memberikan koneksinya ke LAN interface 1 dan ke wirelessnya ya. Nah, jadi di Mikrotik itu ada pengaturan di firewall ya. Kita pilih firewall. Ini harus kita lakukan penyetingan ya di network address translation ya, artinya ya, NAT. Kamu harus menambahkannya ya. Kamu pilih chain itu src-net ya, lalu out interface-nya itu mengarah ke WLAN 1 supaya nanti koneksi internet itu dikeluarkan melalui interface wireless LAN 1 yang ditangkap oleh si Mikrotik. Lalu actionnya ada di pilih action masquerade ya, baru apply. Oke. Nah, di sini sudah oke. Setelah kita atur IP address tadi di LAN 1 interface 1, kita melakukan penyetingan DHCP servernya ya. Kita lakukan penyetingan di DHCP servernya supaya nanti Mikrotik ini yang terhubung ke komputer terbaca sebagai klien yang bisa terhubung ke internet. Oke, caranya kamu langsung masuk ke IP, kemudian DHCP server, lalu DHCP setup ya. Di sini Ether 1, oke, langsung next. Di sini next, ya next. Di sini kamu atur DNS servernya milik Google ya. Oke. 4. Oke. Lalu next. Oke, berhasil ya. Jadi setelah kita setting di DHCP server, kita akan melakukan pembuktian apakah komputer yang terhubung ini melalui Mikrotik ini sudah bisa membuka aplikasi internet. Ya, di sini sudah kita lihat. Di sini IP address-nya kita lihat ya. Oke, kita lakukan uji coba terlebih dahulu ya. Oke ya, di sini sudah statusnya sudah network. Nah, kita lakukan ping ke Google melalui command prompt.
Ya, kita coba untuk tes apakah kita telah berhasil menghubungkan komputer ini ya sudah berhasil ya. Kita coba untuk buka web browser, buka Google ya. Sini sudah berhasil ya. Oke. Nah sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan DHCP server untuk si wireless. Nah jadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa kita punya satu adaptor nih, adaptor mikrotik, tapi dijadikan menjadi dua fungsi. Pertama dia menangkap, kemudian dia memancarkan kembali secara simultan. Nah, yang perlu kita lakukan penyetingan adalah sebelum seperti yang saya bilang tadi, kita perlu virtual wifi ya. Cara melakukan penyetingannya kita kembali ke Winbox. Oke, kita ke Winbox. Di sini ada pilih menu wireless ya. Di sini ada WiFi interface. Nah, di bagian WiFi interface ini kamu klik sekali lalu kamu pilih virtual. Ya, virtual. Di sini kamu buat wireless LAN 2 ya. Lalu kamu tentukan modenya AP Bridge. Oke, AP Bridge. Lalu kamu tentukan SSID-nya misalnya Mapindo. Ya, Mapindo teknologi. Oke, Mapindo aja ya. Security profile-nya ini yang perlu saya bilang tadi, kita bisa menambahnya ya. Security profile-nya ini kita tambahkan menjadi security profile Mapindo Tech. Oke, ini pilih dinamik, lalu pilih PPA PSK, PPA 2. Oke, ini contoh semua. Saya buat passwordnya misalnya Mapindo 123. Mapindo 123. Oke, apply. Oke, kita kembali ke menu WiFi interface tadi ya. Kita kembali ke menu interface tadi. Kita buat nama SSID-nya itu Mapindo Teknologi, oke. Pilih security profile-nya itu Mapindo Tech ya. Lalu di sini sepertinya langsung kamu abaikan saja. Sini langsung kamu abaikan saja ya. Lalu apply. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ya, wireless LAN 2 ini belum ada logo R, artinya belum run. Sama sepertinya di interface LAN 1 tadi, kita harus melakukan penyetingan DHCP server ya. Namun, terlebih dahulu kita lakukan penyetingan IP address untuk wireless LAN 2. Caranya pilih IP, kemudian addresses, lalu tambahkan, kemudian kamu tentukan IP-nya ya. Saya buat 100.55.56.1/24. Artinya bahwa nanti di WiFi kamu akan mendapatkan rentang IP ini ya, segmen IP ini. Oke, di sini kamu pilih wireless LAN 2 ya, apply, oke. Setelah kita setting IP, kita coba kembali ke gambar ya. Kita kembali ke gambar. Kalau kita perhatikan di sini tadi sama seperti di interface 1, di WiFi-nya juga kita harus setting DHCP server ya. Oke, kita masuk ke IP, kemudian DHCP server. Tambahkan di sini di DHCP setupnya tambahkan wireless LAN 2. Oke, kita next. Oke, lanjut, ini oke. Oke, next. Ya, berhasil ya. Nah, di sini merah. Kenapa merah? Karena belum ada ya WiFi yang terhubung. Oke. Saya akan menghubungkannya melalui handphone saya ya. Saya akan share nanti tampilannya di tampilan video ini. Oke,
Di tampilan handphone saya ini sudah terdapat WiFi ya. Namanya tadi Mapindotech ya kan. Kemudian klik sekali, lalu masukkan password sesuai dengan saya buat tadi. Mapindo 123 sambung. Seketika kita akan terhubung ke WiFi Mapindotech. Kita akan coba lakukan pembukaan aplikasi ya. Oke, di sini saya buka aplikasi. Saya masukkan Google. Oke, berhasil ya. Berhasil. Artinya skema daripada gambar ini ya, atau topologi dari gambar ini telah berhasil kita buat. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Sekian tutorial kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget gambar ini.